9,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Saya Sela Julian akan menemani Anda di program selanjutnya. Dari kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo, kami hadir untuk Anda. Inilah 99,9 FM Radio Suara RH, Suara Rakyat Hulondalo. 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo. 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Inilah 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Saatnya Anda ikuti dari kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Gorontalo. Inilah 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang untuk seluruh sahabat Radio Hulondalo di mana saja Anda berada. Senang rasanya saya Sela Julian hadir untuk Anda di program Dialog Aspirasi untuk hari ini, di hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Dan spesial untuk Dialog Aspirasi kali ini kita sudah bersama narasumber, yakni Bapak Julkarnain Husain, yang juga merupakan konsultan pendamping UMKM Provinsi Gorontalo, dan nantinya akan membahas topik kita di siang hari ini tentang potensi wirausaha desa oleh kaum muda. Dan Anda pun bisa bergabung sahabat Radio Hulondalo semuanya di layanan telepon di 0811 434 932. Sekali lagi di 0811 434 932, tentunya bersama saya Sela Julian untuk program Dialog Aspirasi di siang hari ini. Dan baik, kita langsung berkenalan aja dengan Kak Julkarnain. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Kak siang ini? Alhamdulillah piu-piu. Oh, piu-piu huju. Oke. Baik, beliau adalah seorang konsultan pendamping UMKM Provinsi Gorontalo. Dan sekali lagi ya, untuk seluruh sahabat Radio Hulondalo, topik yang akan kita bahas di siang hari ini tentang potensi wirausaha desa oleh kaum muda. Mungkin sebagai pengantar awalnya mungkin bisa disampaikan ke sahabat Radio Hulondalo seperti apa nih potensi wirausaha desa yang saat ini dicanangkan oleh Kak Julkarnain Husain. Silakan Kak. Ya, jadi dengan pengalaman saya selama ini menjadi konsultan pendamping Provinsi Gorontalo, sejak masih di Plut, kemudian di Plut itu kan di bawah pemerintah. Kemudian sekarang ini lebih fokus ke pendampingan untuk yang swasta. Banyak saya melihat potensi-potensi yang ada di desa yang tentunya belum banyak digarap. Dan tentu ini membutuhkan unsur-unsur orang-orang yang mampu bisa menggarapnya, tentu dengan berbagai macam keahlian keilmuan. Ini berbeda dengan di perkotaan, ya tentunya ada misinformasi atau pengetahuan yang didapat orang desa dengan orang di kota. Walaupun nanti ada juga orang desa yang mencoba untuk belajar ataupun bekerja di kota, tetapi terkadang desa ini sudah mulai bukan ditinggalkan ya. Orang berlomba-lomba untuk ke kota. Ya tentu mungkin karena kota punya memberikan sebuah janji ataupun pekerjaan sehingga orang berbondong-bondong ke kota. Padahal di satu sisi potensi desa dengan segala sumber daya alamnya itu melimpah, tetapi belum banyak yang dikelola. Kalaupun ada yang dikelola, itu masih sebatas dalam bentuk komoditi. Baik, jadi
pilot projectnya itu lebih kepada desa agar supaya desa itu bisa sama begitu dengan yang ada di perkotaan ya. Dan memang ini sebenarnya harapan agar supaya terjadi perubahan begitu dari tahun ke tahun, apalagi melibatkan para pemuda ya. Karena kita lihat para pemuda itu biasanya adalah condong sebenarnya untuk bisa menggali potensi yang ada di desa tersebut barangkali ya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga Kak Julkarnain, nah potensi apa sih yang mungkin yang sangat cocok begitu untuk wirausaha terutama yang ada di desa untuk kaum muda saat ini? Silakan Kak. Iya, kalau melihat ke belakang sejarah Indonesia sampai sampai dijajah itu kan hanya persoalan kedatangan orang luar Indonesia yang tertarik dengan rempah-rempah. Nah, itu kan juga sudah diabadikan dalam bentuk jalur rempah yang kita bisa mendeteksi rempah-rempah apa saja yang diminati oleh orang di luar Indonesia. Berangkat dari situ berarti memang Indonesia punya kelebihan dari sisi sumber daya alamnya, belum lagi perikanannya dan lain sebagainya. Ini yang melatar belakangi sehingga saya kepikiran bahwa ya tentunya kalau orang luar saja melihat komoditi Indonesia itu bagus dan berkualitas, kenapa tidak mulai hari ini ya ataupun ke depan itu justru harusnya ditingkatkan kualitas produknya. Tentunya kualitas produk yang perlu ditingkatkan itu mungkin saja yang tadinya selama ini dari masa penjajahan sampai sekarang ini kita lebih banyak mengekspor ataupun hanya mengirim komoditi, itu harus dinaikkan statusnya dari desa, tidak lagi hanya komoditi tetapi jadi olahan setengah jadi ataupun olahan jadi dalam bentuk sebuah produk turunan dari komoditi-komoditi yang ada di setiap desa. Itu yang harus digalakkan sekarang. Sehingga kalau itu ada peningkatan status dari komoditi menjadi olahan setengah jadi ataupun jadi, maka tentu itu akan berdampak pada nilai. Jadi kalau dia komoditi ini kan terkadang ada yang mengatur harga. Sehingga kalau tinggi sekali, kalau rendah sekali. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk olahan, jadi yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk mengatur harga itu adalah ya yang memproduksi, bukan oleh siapa yang ada bermain di lingkaran komoditi tersebut. Itu yang juga jadi problem. Apalagi banyak juga bersuara bahwa Gorontalo dengan dengan berbagai macam komoditi, tetapi kan ini masih tanda tanya besar siapa yang paling diuntungkan. Iya. Nah, kita tinggal cek aja di lapangan di desa-desa siapa sih yang paling beruntung. Terus kondisi petani, kondisi nelayan sampai hari ini bagaimana dengan bagaimana mengeksploitasi sebuah komoditi yang ada atau budidaya komoditi yang ada. Jadi itu bisa bisa ditinjau begitu ya saat ini. Nah, kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jul tadi ya, salah satunya tentang olahan. Itu olahan seperti apa mungkin yang saat ini dikembangkan oleh berbagai macam desa gitu yang ada di Gorontalo saat ini? Ya, jadi pengalaman saya beberapa tahun ini turun ke desa-desa, bahkan pernah saya melakukan pendampingan selama 2 tahun di salah satu desa wisata. Itu dari sekian banyak potensi warga desa yang coba kami dampingi, itu hanya bisa melahirkan 2 aja yang mau per desa. Iya, hanya satu desa, fokusnya itu 2 tahun. Dari sekian banyak, dari 20 itu kita kurasi, ternyata hanya sampai bisa menemukan 2 produk, itu pun 2 orang yang bersedia untuk membuat itu sebuah produk. Tentunya produknya menjadi khas dari desa tersebut, baik itu perikanan maupun pertanian. Nah, pada saat itu kami melahirkan sebuah produk khas desa, yaitu yang namanya bodeo, yaitu sambal ikan teri. Wah, ikan putih. Enak itu. Ya, jadi memang ikan teri ini ternyata dipanen hanya 50 meter dari pemukiman warga. Nah, selama ini kan mereka hanya komoditi,
dijual basah atau dijual kering, tapi Terus belum dimasak sampai ya? Ini bodeo ini menjadi salah satu khas desa. Kenapa? Karena memang ternyata bodeo ini sebuah bekal lauk yang dibawa petani pada saat mau bercocok tanam tanpa ada ikan, itu mereka itu yang dibawa. Itulah yang dibentuk mentah. Itu yang menjadi poin pertama. Poin kedua, kenapa mengambil segmen pemuda ya, memang kalau secara data ya, di data box itu per Februari 2024 wirausaha pemula itu justru lebih banyak dari anak muda. Itu 55%. Sedangkan yang dari wirausaha mapan itu hanya kurang lebih 5%. Kemudian secara data juga usia produktif kita di bawah 30 itu sebagian besar adalah anak muda. Jadi di bawah 30%. Tetapi problemnya adalah anak muda yang ada di desa, baik itu yang tinggal di desa maupun yang sementara ini mohon maaf kuliah di desa, setelah itu mereka tidak balik ke desa. Pasti akan transmigran ke tempat lain ya. Atau menetap di tempat dia mencari ilmu, kemudian nggak balik-balik ke desa. Padahal kalau kita lihat, kalau saya melihat kacamata konsultan pendamping, justru potensi itu ada di desa. Kalau kita di kota itu kan apa-apa kita harus beli, apa-apa harus dalam bentuk uang transaksinya. Kalau di desa, ya bagaimanalah kita kalau kita ke desa balik ke kota pasti banyak oleh-oleh yang kita dapat. Saking banyaknya komoditi
yang dianggap itu dikasih-kasih saja, gratis diberikan ke kita. Kenapa tidak ini yang harusnya dikelola? Padahal itu sebenarnya ketika kita selesai menyelesaikan ilmu begitu, itu bisa didistribusikan ilmunya ke desa tersebut, kan harusnya. Balik ke desa. Ya. Dan itu sebenarnya jadi kendala ya Kak Jul ya saat ini. Iya. Apakah karena minimnya edukasi ke masyarakat, atau mungkin memang masyarakat saja yang tidak mau mengeksplor kayak inovasi baru begitu untuk bisa berwirausaha di desanya, atau gimana? Kalau saya lihat faktor yang paling utama itu kan adalah dari sisi anggapan bahwa tinggal di desa itu tidak bisa berkembang atau hidup, kan gitu. Itu yang pertama, tidak menjanjikan istilahnya untuk masa depan. Itu yang sehingga orang berbondong-bondong ke kota. Yang kedua, tidak adanya informasi terkait ini mau diapakan. Iya. Pasrah saja kan, bahwa kalau dia pisang sudah masak, sudah banyak, mau diapakan, ya udah terserah gitu. Ya dibuang, dikasih. Nah, padahal kan ada teknologi yang bisa membuat itu bisa tahan ataupun bisa menjadi produk turunan dari itu. Yang ketiga adalah jejaring tentu. Ini yang saya rasakan, bagaimana mereka tidak punya koneksi ataupun jaringan terkait kalaupun ada komoditi di desa kemudian akan diolah menjadi sesuatu, itu kemana kita akan konsultasi, kemana kita akan mendapatkan informasi. Itu yang kesulitannya juga sebenarnya. Yang keempat adalah ya tentu bagi saya, mohon maaf, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini kan bukan dalam bentuk tanda petik ya, bukan dalam bentuk bantuan, tapi fasilitasi. Saya pengalaman kemarin beberapa minggu kemarin pelatihan di ujung barat Kabupaten Gorontalo, itu di Desa Pangahu dengan Desa Bihe, Desa Wisata Bihe. Ternyata saya tanyakan ada tidak UMKM di sini, ternyata ada, sudah terdata oleh dinas terkait tidak? Itu belum ternyata. Oh gitu. Artinya dari sisi itu saja belum, apalagi kalau perhatian yang lain kan. Sehingga masyarakat di desa itu lebih banyak condong beraktivitas sesuai aktivitas yang ada dan turun-temurun. Kalau orang tuanya petani di bidang kelapa ya kelapa terus. Kalau dia jagung ya jagung. Kalau dia nelayan terus. Hanya begitu terus selamanya. Iya, akan turun-temurun dari situ. Padahal ini bisa dikembangkan, bisa diolah, dan tentunya bisa mendapatkan sebuah nilai yang lebih dari tanda petik dalam bentuk rupiah. Baik, terima kasih Kak Jul. Sebenarnya ini saling berkaitan ya Kak Jul ya. Saling ibarat kata tuh masyarakat selain punya potensi yang harus digarap di desanya, seperti kayak kayak pisang yang bisa diolah kembali. Itu sebenarnya butuh support juga dari pemerintah agar supaya ini benar-benar bisa dikembangkan dan bisa dijual lagi begitu kan. Di luar, terutama di luar dari Gorontalo itu sendiri, dan bisa dipromosikan lagi ke provinsi-provinsi lain. Nah, setelah tadi kita sudah banyak membahas tentang potensi wirausaha yang menjanjikan, salah satunya yang ada di desa, dan ada beberapa tadi desa yang sudah menjadi pilot project dari Kak Jul sendiri. Itu sejauh ini untuk tahun 2024 mau ke desa mana lagi nih rencananya untuk bisa mengembangkan potensi wirausaha ini? Jadi dengan pengalaman saya sebagai konsultan pendamping di pemerintah dan saat ini sudah di swasta di Gorontalo Unggul, itu tentu kan desa ini kan banyak, tentu kita tidak bisa jangkau semuanya, kemudian kita tidak bisa juga hadir di setiap desa. Olehnya itu solusi yang kami sudah tawarkan sekarang dengan era digitalisasi ini, kami berinisiatif untuk membangun sebuah diskusi dalam bentuk forum yang tentunya kami desain. Sekarang ini kami punya grup khusus untuk diskusi wirausaha desa. Jadi di situ hanya berbicara dulu tentang kira-kira seperti apa nanti wirausaha desa. Nanti teman-teman yang berminat tertarik
menjadi wirausaha desa, terutama pemuda, ya bisa gabung di grup WA tersebut. Nah, setelah itu nanti kan ada tahapan-tahapan, karena yang paling penting itu kan kita memberikan edukasi dulu bahwa adalah potensi desa yang perlu dikembangkan. Dan ini pengalaman kami juga pada saat datang ke desa Pengahu, desa Bihe, itu sampai ada di desa Bihe itu acaranya itu sumber bahan bakunya hanya dari, kalau bahasa Gorontalonya, longgi. Nah, Itu artinya apa sih kalau longgi? Longgi itu sejenis apa ya, ubi ubi. Pokoknya ubi yang ada di sungai. BT apa kalau bahasa ada kalau di sini. Itu kan itu kan belum pernah saya lihat produknya di sini. Iya. Dan itu ternyata di sana karena memang berbasis kearifan lokal. Lagi-lagi ya. Iya, sehingga sebenarnya banyak potensi di desa yang dikembangkan cukup di desa, tapi nanti produknya yang itu bisa dipasarkan di luar dari desa. Itu sebenarnya yang harus didesain, sehingga grup ini penting untuk menjadi bahan kita diskusi wirausaha desa. Dan kalaupun nanti ada teman-teman pemuda atau orang desa yang mau berminat untuk membangun sebuah wirausaha desa, tentu kita akan support. Tentu dari berbagai program-program yang kami memang jalankan. Tentunya karena kami berbasis swasta, tentu metode yang kami akan pakai kan pasti dua, metode secara online maupun offline. Jadi nanti akan ada kelas-kelas khusus untuk yang online maupun nanti kita harus berkunjung ke lapangan. Paling yang berkunjung ke lapangan itu adalah memetakan potensi desa dulu. Iya. Kemudian mencari ide bisnis apa yang cocok untuk yang desa itu. Iya. Kemudian dan yang kedua, setelah itu kan penampingannya bisa kan lewat Zoom atau apa atau gitu. lewat WA, lewat intinya kita bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya. Itu yang sekarang kami rancang sehingga bisa menjangkau lebih banyak yang tadinya mungkin hanya satu desa 2 tahun atau hanya kita 3 hari ada di desa kemudian balik ke kota. Setelah itu kita tidak punya komunikasi lagi ataupun ada komunikasi tapi tidak maksimal. Dengan adanya media ini bisa kita maksimal, dan tentunya yang paling penting itu adalah jejaring. Jadi kita bisa saling mengkoneksikan. Contoh kalau wilayah-wilayah kabupaten yang ada di Wonosari CS itu kan pasti kesulitan dari sisi perikanan. Maka yang bisa mensupport adalah desa-desa yang ada di wilayah pesisir pantai, yang tentunya akan menyediakan produk-produk dalam bentuk olahan-olahan dalam bentuk ikan. Dan kalau dilihat itu sebenarnya banyak ya potensinya ya. Banyak apalagi kan ibarat kata kalau di kota itu terbatas ya, terbatas dari segi bahan baku terus ditambah sama produk yang nanti akan diolah itu akan sangat terbatas gitu. Justru berbanding terbalik dengan yang ada di desa. Di desa justru lebih banyak bahannya kan. Serba gratis semuanya serba bisa dari diminta. Alam. Iya. Nah, hanya tinggal sentuhan teknologi dan peralatan. Iya, itu lagi. Tapi ingat bahwa tidak semua produk-produk yang jadi ataupun yang berada di etalase-etalase minimarket ataupun warung-warung atau selama ini kita lihat di pajangan, contoh kayak air mineral seperti ini, itu tidak selamanya menggunakan peralatan yang canggih. Justru kami punya program bagaimana bisa membantu wirausaha desa itu hanya dengan bahan baku yang ada di desa, teknologi sederhana, peralatan yang ada di dalam rumah, itu sudah bisa melahirkan sebuah produk khas desa. Selama ini kan kita terjebak di wilayah kalau kita mau bikin sebuah produk ini harus sediakan dulu alat, sediakan bahan, kemudian orangnya. Padahal kalau pengalaman kami itu tidak mesti. Tidak jadi ya. Kecap itu pun dibuat hanya dengan menggunakan alat yang ada di dalam rumah, di dapur. Minimal bahan alami dulu yang ada ya. Kan itu. Yang mahal itu kan bahan bakunya. Iya, paling tidak untuk dalam bentuk yang sudah jadi, tapi minimal dari bahan awalnya dulu nih yang ada dulu gitu kita kan. Cerita bahannya dulu kan. Kalau orang kota kan ya karena memang pasarnya sudah jelas, ya pasti sudah beli bahannya. Tapi kan kalau di desa melimpah bahan bakunya. Ini yang tentunya menjadi modal awal
untuk membuat sebuah produk, melahirkan seorang wirausaha desa. Itu. Baik, jadi untuk seluruh sahabat Radio Londalo mungkin yang sekarang lagi stay tune bersama kami, kalau pengen bertanya bisa langsung di layanan telepon di 0811434932, karena tadi ada yang berusaha untuk bergabung, mungkin penasaran juga kira-kira mau bertanya apa. Karena biasanya nih Kak Jul, kendala yang dihadapi selain edukasi, kurangnya bahan, kurangnya pengetahuan, ada juga yang paling sering ini yang ibarat kata tuh masyarakat masih bingung, kira-kira saya mau usaha apa ya? Saya mau usaha apa? Padahal sebenarnya potensinya sudah ada di desa itu, tinggal cara untuk bisa jadi konsultasi mungkin dari konsultan sendiri dalam hal ini yang membidangi untuk UMKM, atau mungkin juga butuh semacam pengetahuan edukasinya lewat internet seperti sekarang gitu kan. Sebenarnya itu semuanya sudah lebih mudah, tergantung dari kita mau apa tidak. Baik, dan untuk seluruh sahabat Radio Londalo kita masih akan kembali, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan break sejenak dengan iklan yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di 99,9 FM Radio Suara Rakyat Londalo. Anda harus tahu. Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi. 1. Simpan salinan cadangan data penting Anda di tempat yang aman dan terpisah dari perangkat asli. 2. Gunakan penguncian sidik jari atau pemindaian wajah untuk mengamankan perangkat Anda. 3. Perhatikan aktivitas mencurigakan di akun media sosial Anda dan pastikan privasi Anda diatur dengan benar. 4. Jangan membagikan informasi pribadi Anda di platform media sosial yang dapat diakses oleh publik secara umum. 5. Jangan membuka lampiran atau file yang tidak Anda harapkan dari pengirim yang tidak Anda kenal. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo melalui Radio Suara Rakyat Londalo, portal informasi. Kenapa sih Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi. Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener Bu. Iya Pak, kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS. Ibu mau download aplikasi Mobile JKN dan masuk ke menu program rehab untuk bayar tunggakannya secara bertahap. Manfaatkan program rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi mudah bayar tunggakan iuran JKNKIS. Dengan gotong royong semua tertolong. Pengumuman kepada seluruh pengguna jalan Gorontalo Outer Ring Road, dilarang keras untuk memarkirkan kendaraan bermotor di badan jalan raya tersebut. Larangan juga berlaku pada pembukaan lapak jualan atau warung di ruas bahu jalan, termasuk jembatan sepanjang kawasan Gorontalo Outer Ring Road. Mengingat infrastruktur ini ditujukan untuk jalur alternatif cepat dan bebas hambatan. Parkir kendaraan di badan jalan maupun pembukaan lapak jualan yang masih berada di ruas bahu jalan dan jembatan GOR dapat menyebabkan penumpukan kendaraan di sekitar lokasi sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan atau menimbulkan hambatan bagi pengguna jalan lainnya. Aturan ini ditegakkan berdasarkan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pasal 9 ayat 1 yang melarang setiap orang menghambat dan atau menutup fungsi jalan. Bagi masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dan Radio Suara Rakyat Londalo. Negara terlilit hutang judi online. Sementara diduga depresi akibat terlilit hutang di bank usai kalah bermain judi online. Seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial GM 39 tahun ditemukan tewas tergantung di rumah. Ya, inilah kisahku yang hancur karena judi online. Awalnya sih menang dan untung, tapi semua kemenangan itu semu ketika aku terbuai dengan awal yang manis itu.
Perlahan semua berganti keserakahan. Harta, pekerjaan, teman, bahkan keluarga dan kehidupanku, semuanya hilang, menyisakan aku dan puing penyesalanku. Ya, inilah kisahku yang tak ingin kamu mengikutiku. Stop judi online sekarang juga. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Gorontalo diimbau untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di rumah masing-masing. Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di tahun 2024 ini mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini menggambarkan sebuah batu loncatan bagi Indonesia, di mana Indonesia tengah mengalami 3 transisi penting, yakni menyongsong ibu kota baru, pergantian pemimpin, serta Indonesia Emas 2045. Momen 17 Agustus 1945 perlu dikenang setiap tahun agar anak-anak bangsa selalu menyadari betapa penuh perjuangannya para pahlawan dalam proses memerdekakan Indonesia, tanah kelahiran kita, menyadari seberapa beratnya para nenek moyang menjalani kehidupan selama dijajah, serta momen 17 Agustus perlu diperingati setiap tahun sebagai bentuk refleksi agar anak bangsa masa kini selalu bersyukur dan berusaha yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita kibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul di rumah masing-masing sebagai bentuk penghargaan, perwujudan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan sebagai bukti bahwa semangat juang masyarakat Gorontalo masa kini masih membara. Terus ingat dan hargai jasa para pahlawan terdahulu. Merdeka! Sahabat RH, mari kita tambah wawasan tentang daerah kita tercinta, Gorontalo, dengan menyimak berbagai program spesial daerah dan budaya Gorontalo yang khusus kami hadirkan untuk Anda. Berbagai informasi unik dan menarik budaya Gorontalo bisa Anda simak di program Lipu bersama Tipa Kuning setiap Jumat pukul 9 malam. Mula mengotato wa tiaju te Hasdin Daniel umaro hipo-hipo de lo Tipa Kuning. Bergabung juga bersama kami di Bandayolo RH untuk berdiskusi asik seputar isu terkini di wilayah Gorontalo setiap hari Minggu pukul 3 sore. Bandayolo RH, kira-kira kami udah mau kabungnya buat ya toh. Layanan telepon 08 11 43 4932 ya buat yang mau. Mari tumbuh dengan budaya Gorontalo bersama kami, Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Sahabat Rakyat Hulondalo, simak yuk program terbaru dari Radio Suara Rakyat Hulondalo. Kita lagi di program Panorama, program terbaru kita. Yaps, program Panorama, pariwisata berkelanjutan Gorontalo menyapa, yang akan menambah wawasan kita mengenai informasi sumber daya dan produk pariwisata yang tersedia di Provinsi Gorontalo, juga berbagai macam produk unggulan di bidang ekonomi kreatif. Panorama juga menjadi ajang diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan pendukung sektor pariwisata di Gorontalo, juga pembicara dari pelaku UMKM atau pegiat sektor pariwisata baru dan potensial untuk dipromosikan, serta mempersilahkan Anda untuk dapat bergabung di line interaktif kami. Simak Panorama setiap hari Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, yang dipersembahkan oleh Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Totayoa di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Totayoa berarti juga experience dan performance, yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Totayoa seseorang sudah dapat ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya. Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi
dan hiburan sahabat Radio Londalo di mana saja Anda berada. Kembali masih bersama saya Sela Julian di program Aspirasi untuk siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Kak Jul Karnain yang juga dimana kita tadi di awal sudah banyak membahas tentang potensi wirausaha desa oleh kaum muda, dan semoga ini bisa menjadi referensi juga ya untuk kaula muda mungkin yang ada di luaran sana, baik yang generasi milenial, generasi Z seperti sekarang, atau tidak menutup kemungkinan juga untuk orang yang generasi-generasi sebelumnya pun bisa untuk menggali potensi wirausaha ini begitu ya, terutama yang ada di desa. Dan Anda pun bisa bergabung di layanan telepon, silakan di 0811 434 932, sekali lagi di 0811 434 932 untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Karena tadi sudah ada yang berusaha untuk bergabung di layanan telepon, tapi karena kita sudah selesai break dengan iklan, jadi untuk sahabat Radio Londalo yang ada di luaran sana yang ingin bergabung, silakan. Kita masih buka di 0811 434 932. Sekali lagi di 0811 434 932 untuk Anda semuanya yang ingin bergabung. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya bersama Kak Jul Karnain terkait dengan topik kita di siang hari ini tentang potensi wirausaha desa oleh kaum muda. Baik, kita masih menunggu untuk sambungan layanan telepon. Halo. yang ada di desa.
Sekiranya ini yang dapat kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Desa. Nah, tentu support yang pemerintah yang paling terdekat di desa itu kan pemerintah desa. Itu pun bukan dalam bentuk bantuan. Jadi pengalaman kami melakukan pendampingan, terkadang mindset yang ada di orang desa itu kalau kita sudah turun, berarti semua ada bantuan. Iya. Padahal kita ingin menciptakan wirausaha desa itu ya kalau benar-benar mandiri lebih bagus. Karena dua apa yang menjadi dasar itu atau modal itu ada, bahan baku sama orangnya, tinggal teknologi, jejaring maupun peralatan yang mungkin yang harus disupport. Nah, ini yang tentunya kita akan coba bantu atau kita akan sinergikan, kita akan kolaborasikan. Sama hal tadi yang saya ceritakan bahwa melahirkan sebuah konsep kelapa, air kelapa limbah itu menjadi kecap, itu kami tidak serta-merta hanya kami yang mensupport, itu kami butuh juga tim lain atau orang-orang yang bisa memberikan edukasi terkait bagaimana mengolah air kelapa limbah, air kelapa yang tidak digunakan itu menjadi kecap. Ya, kami pada saat itu menggandeng teman-teman yang sefrekuensi itu yang fokus memang di pengolahan pangan. Ya, ini bisa berkembang ke depan. Tentu tergantung dari pemerintah. Yang kami sasar sekarang ini adalah ada tidak teman-teman di desa, baik itu yang tinggal di desa ataupun orang desa yang ada di kota, dan untuk bersiap-siap, oh iya, sorong mau balik ke desa, orang mau bangun, orang mau rintis usaha dari desa berbasis kearifan lokal atau berbasis sumber daya alam yang ada di desa masing-masing. Itu yang paling penting.
Yang penting juga ada kemauan gitu ya. Ada niat yang kuat dulu nih untuk memulai. Karena kalau tidak ada niat ya susah juga untuk bisa berkembang begitu kan. Bisa dirasakan itu kalau dia motivasinya, dia memang mau dan motivasinya di luar dari itu. Walaupun apa yang kita akan berikan itu kadang menguap begitu saja. Tidak langsung action begitu ya, tapi hanya sebatas tahu gitu aja. Karena motivasinya bukan untuk menjadi wirausaha desa yang tentunya bisa membantu desa, bisa membantu keluarga, dan bisa tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan yang paling penting, bukan langsung di awal dapat bantuan pemerintah. Ini yang terasa yang kami alami. Dan sejauh ini dari pengamatan Kak Jul sendiri ya, di Provinsi Gorontalo, satu desa yang sampai dengan sekarang itu masih tetap bertahan dengan potensi wirausahanya itu kira-kira dari desa dan kabupaten kota mana? Bertahan dari sisi program pemerintah atau dari segi potensi kewirausahaannya mereka yang sekarang bahkan sudah bisa menjual kurang lebih berapa banyak, dan ditambah dengan support ingin bertanya itu bisa bergabung di grup WA. Jadi nanti tinggal cari di kolom pencarian, nanti ketikkan saja bit.ly /wirausaha desa. Nanti akan diarahkan ke WA grup. Nah, nanti kita di situ akan coba banyak berdiskusi tentang bagaimana wirausaha. Karena kalau sejam di sini kan tentu tidak cukup untuk membicarakan terkait potensi desa, apalagi Gorontalo dengan banyak potensi-potensi desa yang punya keunggulan masing-masing desa. Itu sih yang paling penting.
Baik, terima kasih Kak Julkarnain atas informasinya di siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi ke depannya ya. Dan untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini mendengarkan kami di 99,9 FM, juga melalui live Facebook kami di Radio Suara Rakyat Ulondalo, dan juga di live streaming kami di Radio Suara Rakyat Ulondalo. Itu terima kasih, semoga ini juga bisa membantu untuk seluruh sahabat Radio Londalo yang ingin mengembangkan usahanya, yakni wirausaha desa, terutama untuk yang berada di pelosok-pelosok yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan semoga ini juga bisa menjadi dorongan juga ya Kak Jul ya, agar supaya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut, dan kemudian kita bisa olah lagi menjadi satu satu bahan yang betul-betul bisa kita jual lagi di luaran sana, dan bisa kita ekspor lagi dengan membawa nama kita gitu dari Provinsi Gorontalonya. Karena lagi-lagi kearifan lokal itu juga sangat penting, terutama untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo bahwa kearifan lokal di Provinsi Gorontalo itu sebenarnya sangat kaya, sangat banyak. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkannya dari sekarang ataupun tidak ya. Dan baik, terima kasih untuk waktunya Kak Julkarnain Husain atas informasinya di siang hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman Kak Jul yang ada di luaran sana, yakni terkhusus untuk pendamping UMKM Provinsi Gorontalo yang mungkin juga di siang hari ini lagi sementara mendengarkan kami di 99,9 FM. Dan saatnya saya Sela Julian undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk layanan telepon juga terima kasih di 0811434932. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.